Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Pertanyaan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan kepada calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto, mengapa tetap memilih Gibran sebagai calon wakil presidennya, itu tampaknya berdampak sangat dalam pada Prabowo Subianto. Karena Anies kan pada waktu itu menanyakan mengapa Prabowo tetap melanjutkan dan memutuskan memilih Gibran Rakabuming, kendati putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden itu dinilai secara etika cacat, karena Mahkamah Konstitusi kan sudah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan dalam sidangnya kemudian MK itu memutuskan bahwa Paman Anwar Usman, ini Paman Gibran, yang menjadi ketua MK itu melanggar kode etik berat. Pertanyaan itu nampaknya berdampak sangat dalam bagi Prabowo, dan pertanyaan itu benar-benar mengguncang perasaan Prabowo sangat dalam, karena kan itu dikaitkan dengan persoalan etiknya. Apa iya orang seperti Pak Prabowo tidak punya etika? Ada sebuah keputusan di Mahkamah Konstitusi bahwa itu adalah pelanggaran etik berat, tapi Pak Prabowo tidak segera mengganti Gibran sebagai calon wakil presidennya, padahal dia masih punya waktu, karena pada waktu itu kan KPU memberi batas pergantian calon presiden atau wakil presiden itu sampai tanggal 13 November 2023. Kalau dalam istilah anak muda sekarang, apa ini ya, baper ya, bawa perasaan ya, ini dalam banget gitu ya. Itu kalau benar ya video yang beredar sekarang ini, karena sejak kemarin itu beredar sebuah video yang ini nyebar di TikTok, yang menunjukkan dia tengah berpidato di sebuah forum besar kader Gerindra. Kemungkinan besar ini Prabowo sedang pidato di Rakornas Gerindra, yang karena Jumat kemarin itu, atau beberapa hari setelah debat perdana di KPU, Partai Gerindra menggelar Rakornas di Kemayoran, Jakarta. Media menyebutnya Rakornas itu digelar mendadak. Kita ini sedang konsolidasi untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan dan tahapan akhir kampanye kita, itu kata Prabowo kepada media. Nah, video ini ditayangkan di akun TikTok mas.anam.al_katiri. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik, etik. Enggak semua etik. Saya ingin baik-baik. Aku ingin rukun. Aku ingin mari kita maju untuk rakyat, ya kan? Habis itu nyerang-nyerang. Dulu mau jadi menterinya Pak Jokowi. Sekarang menyindir Pak Jokowi. Video ini sekarang sudah menyebar luas di berbagai platform media sosial, dan kalau saya karena di WhatsApp group ini, saya mendapat banyak sekali kiriman di WhatsApp group. Mudah-mudahan ya, saya berharap video ini bukan video asli ya, bukan editan, bukan deepfake. Karena sekarang ini dengan mudah orang itu membuat video yang seolah-olah asli namun sebenarnya palsu. Ini dengan menggunakan artificial intelligence. Mulai dari wajah orangnya sampai semua itu bisa ditirukan gitu ya.
Jadi kalau video ini palsu alias buatan artificial intelligence berupa deepfake, Partai Gerindra atau timnya Pak Prabowo ya harus segera bisa menjelaskan dan memberi klarifikasi. Harus dibantah karena sudah menyebar luas. Jadi kendati tidak menyebut nama, publik paham yang dimaksud oleh Prabowo. Saya menyebut Prabowo dalam tanda petik dalam video tadi adalah Anies Baswedan, dan ini kan semakin memberikan justifikasi kalau betul video itu kan Pak Prabowo ini orangnya ya di apa yang stigma bahwa Pak Prabowo itu orangnya emosian itu masih sampai sekarang masih melekat. Padahal kan sekarang ini kita tahu ada rebranding dari timnya Pak Prabowo itu bukan emosian tapi gemoy. Ini kalau dengan muncul ini kemudian di media sosial saya tangkap banyak nyebutnya gemoisian. Jadi ini ini akronim dari gemoy tapi emosian, jadinya gemoisian. Tapi nanti silahkanlah dijelaskan apakah itu betul deepfake atau itu memang video asli, dan kalau kemudian video asli siapa yang membocorkan ini, karena saya coba tadi menelusuri di Garuda TV atau di akun channelnya Gerindra TV. Biasanya kan kalau acara-acara semacam ini ditayangkan langsung, konten itu saya tidak menemukannya. Mungkin Anda menemukannya, tolong dibantu saya kalau memang Anda menemukan konten yang asli dari pernyataan Pak Prabowo itu. Tapi saya kira penting juga untuk mengingatkan kembali kenapa kemudian muncul video itu ya. Ini momen ketika video perdebatan antara Prabowo dengan Anies Baswedan itu berlangsung. Ini dalam debat perdana kandidat atau calon presiden yang digelar oleh KPU beberapa hari yang lalu. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang. Kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik.
Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Habis. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dari sekarang. Mas Anies. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Waktu masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Anda tentu saja belum lupa bagaimana kemudian Gibran yang hadir saat itu sangat panik, sampai dia bangun dari tempat duduknya dan meminta para pendukungnya bangun juga untuk memberikan semangat kepada Prabowo Subianto. Ya wajar nih kalau Gibran panik karena ini kan menyangkut dia ya. Gibran ini terlalu bersemangat sampai kemudian dicolek oleh seorang pendukungnya untuk duduk kembali. Dia ini seorang timnya ya. Ini karena belakangan kita tahu bahwa yang mencolek itu namanya itu adalah Aminuddin ya. Nah, Aminuddin ini adalah staf milenial dari mantan staf milenial dari Presiden Jokowi. Saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan Sikap Gibran yang tidak pantas tadi itu memang ya wajar kalau kemudian KPU memberikan teguran ya. Dan Gibran serta tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan tidak akan mengulang lagi. Ya saya kira kalau sekarang Gibran mau bergerak seperti itu nanti tanggal 22 Desember silakan saja karena di panggungnya adalah panggung dia. Giliran Pak Prabowo yang duduk manis menyemangati dan menyimak bagaimana Gibran beraksi dalam debat antar cawapres tanggal 22 Desember nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, ini karena banyak momen-momen seru yang akan terjadi. Saya Subnu Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.